Hai semua, kembali lagi di Bincang Lombok Pos, podcastnya Lombok Pos pastinya. Dan di studio kali ini sudah ada yang biasanya nih kalau ada masalah tentang tenaga kerja tuh paling jadi apa ya, pokoknya paling dicari deh kalau ada masalah, entah itu soal tenaga kerja di dalam negeri maupun di luar negeri juga Pak ya. Halo, selamat pagi Pak, apa kabarnya Pak Kadis? Selamat pagi, Iya. syukur kita masih diberikan kesehatan. Iya ya, alhamdulillah. Tapi sehat-sehat ya Pak ya? Sehat. Oh, kalau nggak sehat nggak bisa kesini. Katanya sebelum kesini pingpong dulu Pak. Iya, biasa itu agenda rutin. Kalau enggak sore hari, pas hari Jumat ada olahraga. Pasti kita ya kumpul-kumpul sama teman-teman di kantor sambil rileks lah. Semuanya memang jadi ikut hobi pingpong atau Kadisnya ikut pingpong iya deh gitu. Jadi ikut-ikutan. Enggak, memang Oh, memang banyak yang hobi ya Pak ya. Banyak yang atlet malah. Oh iya gitu. Waduh, Iya. kayaknya boleh kapan-kapan tanding ke sini nih Pak. Kita Boleh, iya boleh. kan persahabatan lah ya paling enggak. Persahabatan. Iya betul. Ya, gini nih Pak, sebelumnya saya mau nanya-nanya sih soal beberapa waktu lalu kita kadang-kadang nemu kasus-kasus yang mungkin agak nggak enak di telinga sih gitu kan. Kesannya kok kayak pemerintah nih nggak ada perhatiannya sama tenaga kerja kita yang ada di luar negeri misalnya Pak. Nah itu yang saya mau tanyain, apa memang kasus-kasus itu aja yang sebegitu banyaknya? Soalnya yang selalu muncul kan itu aja tuh Pak. Biasanya tuh yang banyak diminati info dan beritanya yang itu. Tapi apakah memang pekerja kita itu memang banyakan yang endingnya nggak happy ending gitu Pak? Atau gimana? Enggak, sebenarnya kalau kita bicara PMI itu kata pekerja migran Indonesia. Oke. Bukan Palang Merah Indonesia. Oh iya ya. ya. Kalau dulu namanya TKI. TKI Pak ya. Oke. Nah, ini memang ada perubahan istilah ya. Oke. Ini terkait dengan undang-undang sebenarnya. Hmm. Di Undang-Undang 39 tahun 2004 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia itu memang istilahnya dulu tenaga kerja Indonesia TKI. TKI ya Sehingga betul. yang familiar di masyarakat sekarang adalah TKI. Nah, tahun 2017 terjadi perubahan undang-undang. Oke. Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Oke. PMI itu adalah pekerja migran Indonesia dan sudah istilah ini mengadopsi dari memang istilah-istilah internasional. Itu sehingga di undang-undang kita itu juga sudah menyamakan istilah TKI itu menjadi pekerja migran Indonesia. Iya. Kalau kita bicara pekerja migran Indonesia atau TKI zaman dulu itu, NTB merupakan provinsi nomor 4 yang mempunyai TKI terbesar di Indonesia. Di Indonesia ya, Ya, nomor 4 ya nomor Pak ya? 4. Oke. Jumlah TKI kita sekarang yang prosedural itu jumlah PMI menurut data di sistem informasi komunikasi PMI kita itu sebanyak 535.000 lebih. 535 5.000. ya. Itu didominasi laki-laki atau perempuan Pak? Ini 535.000 lebih ini setara dengan 20% dari angkatan kerja kita. Oke. Jumlah angkatan kerja kita di NTB kalau hari ini itu jumlahnya 2.780.000. Nah, dari 535.000 itu tersebar di 108 negara penempatan. Oke. Yang dominan adalah di penempatan di Malaysia dan kawasan Timur Tengah. Oke. Ini yang dominan. Di Malaysia, sektor yang menjadi favorit NTB di situ adalah sektor ladang sawit. Perkebunan ya. Ya, perkebunan Perkebunan tuh ladang paling sawit. mendominasi. Itu dari 35.000 itu 70% di Malaysia. Oke. Penempatannya 70% di Malaysia. Dari 70% itu sektor yang dominan di Malaysia adalah sektor ladang sawit. Sekitar 80%-an sektor ladang sawit di sana. Nah, terus balik lagi nih Pak, kalau misalnya itu kemudian ya ketika ada muncul kasus-kasus apa memang banyak yang
banyak yang istilahnya kita taunya kan tahu-tahu muncul kasus saja. Yang sukses kan kita nggak tahu ya ceritanya. Tapi sebetulnya apakah memang banyak yang kasus-kasus itu kesalahannya apa ya Pak ya? Apa karena memang perhatian pemerintah nggak maksimal dalam pengawasan atau seperti apa Pak? Kalau kita bicara kasus sebenarnya ada 4 masalah atau indikator yang menimbulkan masalah. Jadi yang jadi masalah. penyebabnya ya Pak ya? Pertama memang ada PMI kita atau TKI kita, warga kita yang keluar negeri itu memang direkrut oleh oknum yang memang tidak punya kompetensi atau izin dan akses untuk menempatkan di luar negeri. Itu memang dari awal itu biasanya direkrut dengan informasi yang sepihak gitu oleh orang-orang oknum tertentu yang tidak punya izin dan itu tanpa dokumen biasanya. Dia tidak mulai proses. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang yang berangkat prosedural. Ya prosedural artinya melalui proses ya diberangkatkan oleh perusahaan yang punya izin rekrut dan punya job order, dilengkapi dengan dokumen untuk bekerja di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi sampai di negara penempatan di perusahaan bekerja, baru bekerja beberapa hari langsung dia meninggalkan perusahaan itu. Gitu. Atau melarikan diri. Ini banyak ada juga kasus begitu. Sehingga dia seluruh perlindungannya itu dia hilang. Jadi PMI-nya yang nggak betah. Nah, nggak betah karena dia kadang-kadang di negara penempatan itu mendapat iming-iming. You pindah aja ke tempat lain nanti dapat lebih bagus. Padahal belum tentu. Sehingga fasilitas perlindungannya hilang. Yang ketiga adalah memang berangkat prosedural. Kontrak semuanya 2 tahun di perusahaan tersebut, tapi dia merasa enak di situ, udah dapat hasil besar gitu. Dia ingin memperpanjang kontrak sekarang. Nah, ketika memperpanjang kontrak, dia tidak melalui prosedur. Dia tidak melapor, perpanjang aja di perusahaan tertentu. Sehingga jadi juga catatannya jadi ilegal. Karena perlindungan contohnya asuransinya itu kan jadi belum diperpanjang juga kan. Dokumen paspor umpamanya tidak diperpanjang. Nah, ini jadi kadang-kadang juga menjadi ilegal meskipun nanti dia tidak menimbulkan, mungkin kalau yang perpanjang ini karena sudah sejahtera mungkin secara administrasinya dia akan bermasalah. Yang keempat ini memang ada orang-orang yang track recordnya dulu sudah di blacklist istilahnya di beberapa negara. Itu dia ingin lagi pergi. Nah, inilah menghalalkan segala cara istilahnya. Karena sudah di blacklist begitu dilihat di sistem pokoknya di imigrasi. Udah kalau nama itu dipakai pasti di blacklist. Dipalsukanlah datanya. Sehingga dia berangkat lagi melalui tadi jalur non prosedural tadi. Orang-orang yang punya memang jaringan mafia lah kita anggap begitu. Nah, ini perlu dimaklumi sebenarnya bahwa negara-negara penempatan ini kan kerjasama antar negara sebenarnya. Kalau hari ini memang sudah ada 68 negara yang dibuka untuk penempatan PMI kita. Nah, untuk negara penempatan ini memang sudah diatur di dalam SK Dirjen Bina Penempatan dan Perluasan Tempat Kerja itu sangat jelas dia negara mana, sektor apa pekerjaan yang dibuka, atau job ordernya berapa. Nah, khusus untuk Timur Tengah itu adalah sektor khusus untuk pembantu rumah tangga. Sektor informal itu sejak tahun 2015 sebenarnya sudah dimoratorium, ditutup. Sejak tahun 2015 Sejak tahun 2015. Kenapa? Karena memang bagi pemerintah itu memang di Timur Tengah itu perlindungan terhadap PMI kita yang bekerja di sektor informal sebagai asisten rumah tangga contohnya atau pembantu rumah tangga itu perlindungannya minim sekali.
bahkan hampir tidak ada. Oh, hampir tidak ada. Kenapa? Karena di sana ada budaya menganggap ketika majikan sudah membeli atau membayar itu dianggap sebagai budak. Nah, inilah pemerintah sejak tahun 2015 itu memoratorium khusus untuk sektor domestik atau pembantu rumah tangga. Tapi sektor lainnya seperti sektor formal itu tetap dibuka. Nah, yang terjadi, kenapa masih terjadi? Tapi meskipun ditutup sejak tahun 2015, itu masih ada orang-orang yang diberangkatkan melalui jalur ilegal tadi atau non prosedural. Bahkan undocumented, tanpa dokumen. Atau dipalsukan dokumennya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ini perbedaan peraturan antar negara juga sangat mempengaruhi. Di Timur Tengah, di beberapa negara kawasan Timur Tengah itu, bahkan di Eropa juga ada, itu masih memberlakukan negaranya itu karena kebutuhan tenaga kerja, itu adalah adanya kebijakan konversi visa. Orang yang umroh, orang yang hanya jalan-jalan. Jadi izin visanya apa, kemudian dia boleh melakukan konversi nanti. Ini yang diurus oleh tadi calo-calo tadi, tekong tadi yang dibilang ya. Nah, kalau dia prosesnya ini dia dengan alasan jalan-jalan atau alasan umroh, alasan wisata, itu mau ke suatu negara lah gitu. Itu tidak melalui prosesnya di Disnaker, dia tidak melalui prosesnya di LTSA, layanan terpadu satu atap. Dia langsung saja ngurus paspor di karena niatnya kan memang mau jalan-jalan, Pak, ya. Tapi ini dipakai modus saja. Dipakai modus saja. Nanti dia diam-diam. Oh, gitu. Diam-diam. Yang kedua, ini kan kalau sudah hanya sekedar jalan-jalan, ini fakta di lapangan yang kami temukan, memang calo ini atau cekong ini tadi mendatangi warga kita di desa atau wanita-wanita atau ibu-ibu di desa, itu didatangi untuk Timur Tengah ini, khusus ini Timur Tengah, dia didatangi membawa uang. Oh, jadi uangnya udah kelihatan dulu, Pak, ya? Iya. Jadi kegoda ya? Diberikan uang PIT. Uang PIT namanya. Ini kasus yang saya tangani berapa nih? Oh, gitu. Datang uang PIT karena uang itu sebenarnya memang kalau di jaringannya ini sudah disediakan, sebenarnya itu hanya uang transport sebenarnya. Tapi di transport untuk dari Timur Tengah ini itu mafia ini, tekong ini, itu sebenarnya mendapatkan sekitar 25 juta dia untuk satu orang. Wow, udah saya mau kayaknya tuh. 25 juta. Nanti dia bawa itu ke calon PMB kita di desa yang informasinya masih sangat lemah. Itu diberikan 5 juta atau 4 juta. Oh, jadi dia untung 20 juta lah paling enggak ya? Dia diberikan ini uang PIT dari bos, dari majikan mau enggak kerja di Timur Tengah, contohnya. Kalau mau nanti gajinya besar di sana. Ini begitu baiknya majikan lebih sebelum kerja dikasih uang. Nanti ini enggak perlu dokumen, nanti kita urus semua dokumennya katanya. Ini modusnya dan ini yang banyak yang terjadi. Yang banyak terjadi gitu ya. Padahal dengan proses itu nanti dibawa ke Timur Tengah dia atau ke itu sebenarnya kadang-kadang tidak ada perlindungan ini. Tidak ada, dia tidak mengetahui perjanjian kerjanya. Nanti kadang-kadang dimajikannya itu karena sudah merasa membayar, tidak dapat gaji lagi atau disiksa, atau jam kerjanya 24 jam dia melebihi jam kerja. Ini yang banyak terjadi. Syukur-syukur kalau dia menemukan majikan bagus. Tapi kebanyakan ini yang terjadi. Nah, begitu dia berangkat diam-diam, kadang-kadang dari sini tidak bawa paspor. Dia dibawa dulu ke Jawa Barat, di Jawa Barat nanti di Tangerang diuruskan paspor. Nah, di sini banyak terjadi pemalsuan dokumen. Atau kasusnya juga ada dari Lombok Timur dibawa ke Sumbawa uruskan paspor. Ada kasus yang saya temukan tempo hari dan sudah kami pulangkan. Itu yang di Lombok Timur juga ada, yang di Turki. Itu kan di bawah umur, dipalsukan umur. Yang kedua,
Ada juga yang dari Anjani kemarin, dia dibawa ke Suriah. Awalnya dijanjikan ke ke Abu Dhabi, diberangkatkan ke Abu Dhabi. Di Abu Dhabi 15 hari diuruskan tadi konversi visa. Ternyata dibawa ke Suriah, ke daerah konflik. Akhirnya di sana karena mungkin sudah tidak tahan, dia melarikan diri ke kedutaan di KJRI kita di Damaskus. Nah, karena bagaimana kita bisa memulangkan ini padahal dia sudah menandatangani kontrak. Kalau dari sisi negara penempatan, ketika dia sudah mendapat izin tinggal, visa kerja dan sudah menandatangani kontrak dengan majikan, dia adalah legal. Dari sisi kita ilegal. Ini yang terjadi. Itu bedanya, jadi di situ itu yang bedanya. Ini dimanfaatkan oleh para calo, sehingga ini kalau dari sisi pemerintah kita, dia berangkat non prosedural atau ilegal, sehingga dia ini rawan terjadi tindak pidana perdagangan orang TPPU. Tapi di negara penempatan, ketika dia sudah mendapat visa kerja, izin tinggal, dan menandatangani kontrak kerja dengan majikan, dia sudah legal. Sudah legal, udah nggak ada masalah lah istilahnya. Nggak ada masalah. Di sini kedutaan kita, perwakilan kita tidak bisa masuk. Ketika terjadi kasus, PMI kita tidak tahu bunyi kontrak kerjanya, dia tidak tahu berapa gajinya. Dia hanya masuk aja. Jadi sebetulnya tanda tangan tuh siapa, Pak? Dia tanda tangan, tapi kan tanda tangan saja di atas kertas, kadang-kadang kosong. Ini banyak yang terjadi. Nah, setelah dia bermasalah, baru dia mengadu ke medsos. Nah, ini kan masalahnya. Aduh, nanti terus habis itu netizen udah langsung bilang, pemerintah nih, gitu ya. Sebenarnya orang-orang yang berangkat ini yang harus disosialisasikan. Kenapa? Karena dulu di Undang-Undang 39 tadi kan ada istilahnya PL, petugas lapangan yang merekrut dari perusahaan. Nah, dengan beralihnya kita evaluasi undang-undang itu, keluarlah Undang-Undang 18, sehingga proses rekrutmen sebenarnya mulai dari akses informasinya harus kuat di desa, terus prosesnya itu rekrutnya nanti di kabupaten, sampai proses ID dan penempatan nanti pemberangkatan itu kan di LTSA yang di layanan satu atap. Layanan satu atap itu ada imigrasi di situ, ada asuransinya, ada rekomendasi dari Disnaker kabupaten kota. Perusahaannya juga jelas, perusahaan yang punya surat izin perekrutan, SIP namanya, yang dikeluarkan oleh BP2MI. Terus kita ketahui job ordernya berapa, apa sektornya. Terus yang kedua, perjanjian kerjanya berapa gajinya, bagaimana. Jadi udah jelas semuanya. Jelas semuanya. Ini yang disebut melalui proses. Proses ini biasanya membutuhkan proses dari awal sampai pemberangkatan itu 1 bulan sampai 2 bulan. So, ini di bulan September ini, itu kan Semdarbi Malaysia kemarin sudah merekrut 800 untuk penempatan sebagai pemetik buah kelapa sawit di Malaysia. Kalau Malaysia ini NTB, orang-orang kita, PMI kita tuh sangat dikenal paling atau ahlinya di sawit ini. Nah, pemberangkatannya besok ini kayaknya dia akan menggunakan pesawat charter. Perusahaan ini yang menjawab charter. Memang harus diikuti prosedur ini adalah prosedur perlindungan. Jangan berangkat tanpa dokumen, sampai di sana dikejar-kejar nanti. Malah nggak tenang, Pak ya. Nggak tenang. Mau kerja nggak tenang ya. Tapi memang ada juga yang memang sengaja oleh mafia ini karena ingin mendapatkan tenaga murah. Nanti kalau dia nggak bisa bayar, contohnya Malaysia, kalau berangkat non prosedural, majikannya nggak bisa bayar, dilaporin, ini legal, dikejar-kejar oleh polisi. Itu yang biasanya lewat laut-laut itu kan, yang nanti sempat ada kasus juga kan, mereka sampai tenggelam itu. Kayak gitu. Itu kan memang gitu. Yang tenggelam itu diminta 14 juta kok. Nah, iya kan, makanya karena waktu itu memang Malaysia itu masih tutup waktu tahun lalu sempat ya. Nah, tahun lalu. Kalau sekarang udah kita punya job order di Malaysia itu 8 ribuan. Wow. Job order itu memang untuk sawit semua.
Tapi kalau di Malaysia memang warga kita menjadi PRT itu sedikit. Iya, banyak kan kalau asisten rumah tangga mungkin ke Timur Tengah itu Pak ya. Sementara Timur Tengah ini masih tutup. Tuh, jadi ya itu masih tutup tuh. Jadi jangan ada lagi, kalau masih ada yang apa namanya mencoba untuk membuka lowongan untuk di Timur Tengah tuh buat masyarakat semua. Itu bohong aja tuh. Iya, itu bohong. Kita masih tutup ya. Jadi yang dibuka Timur Tengah adalah sektor formal. Oke. Biasanya laki-laki. Jadi untuk asisten rumah tangga di Timur Tengah masih tutup ya. Jadi jangan ini ya, di depan mata uang 10 juta, 5 juta, wah gitu ya. Tersiksa tapi lama. Nah, mungkin satu lagi Pak, mungkin bisa kasih pesan untuk masyarakat kita, bagaimana sih mekanisme yang sesungguhnya ketika kita akan ketika kita akan menjadi PMI misalnya seperti itu. Ya. Mekanisme yang saya menghimbau seluruh warga masyarakat, pemerintah tidak melarang untuk bekerja di luar negeri. Tapi yang diminta oleh pemerintah, diharapkan oleh Pak Gubernur, Bu Wagub itu adalah mari kita ikuti prosedur. Karena prosedur ini adalah perlindungan. Prosedurnya tidak rumit. Hanya sama saja prosedurnya sebenarnya. Ngurus dari desa, ada rekomendasi desa. Diketahui lah pula desa. Terus ngurus nanti paspor. Persiapkan diri sektor apa yang mau dikerjakan. Kalau dapat informasi peluang kerja dari tertentu, kalau kita ragu-ragu, datangi aja di Snaker setempat. Gitu tanyakan dia, ini betul enggak perusahaannya ini legal? Karena di Snaker kabupaten kota itu sudah terlihat dia. Mana perusahaan yang legal gitu Pak ya? Mana perusahaan yang punya izin? Terus berapa dia punya job order itu kerjaan, jenis kerjaan yang direkrut itu apa? Pokoknya kelapa sawit atau pembantu rumah tangga di Hong Kong. Ini Hong Kong ini bagus kok. Atau menjadi tukang di Taiwan. Taiwan ini banyak juga dibuka. Jadi semua sudah ada di situ datanya, berapa Pak, ya? Dia job ordernya, jumlah orang yang direkrut. Jangan seperti Polandia kemarin. Orang job ordernya hanya 100. Di seluruh Indonesia apalkan ya. Diisukan di sini ribuan kan. Akhirnya sekarang bermasalah. Orang sudah dipungut. Yang Lombok Tengah sedang sidangkan itu. Itu yang harus. Makanya masyarakat datang aja ditanyakan itu dan akhirnya sudah mulai kesadaran itu. Jadi mungkin sebaiknya ketika ada calo-calo yang datang ke desa, langsung aja kali ya, misalnya gini, oh ya saya minta nomor kontaknya, nanti saya ditempatkan di perusahaan apa, kemudian setelah calonnya pulang, atau kalau mau calonnya ayo kita ajak aja ke Disnaker Pak ya. Iya, untuk memang cek ininya gitu supaya sama-sama artinya tidak begini, tertipu. Nanti prosesnya itu tetap di Disnaker kok. Tidak ada yang lepas langsung itu enggak. Kalau calonnya takut kan otomatis wah berarti penipuan ada nih. Kemarin di Lombok Utara begitu. Masyarakat menelpon. Diajak menghadirkan Disnaker Lombok Utara, dia enggak berani, ada bubar. Itu kepala desa malah yang ngubungi. Nah, hal-hal begini harus dilakukan karena banyak orang. Contohnya kasus di Lombok Tengah kemarin. Saya datangi itu, dia merekrut, ternyata dia menggunakan informasi yang ada di medsos. Oh, ini penempatannya nanti ada di sini. Dia tidak punya izin, tidak punya perusahaan. Dia merekrut dan memungut duit masyarakat. Yang hari ini kita proses itu secara hukum, semuanya sehingga ada penjara. Nah, kalau memang yang kita himbau lebih lanjut adalah jangan mengambil informasi atau mau melamar gara-gara informasi di medsos. Ini banyak yang tertipu. Contohnya di Kamboja. Kamboja itu iya. Hanya informasi di medsos. Jadi pakai sistem online Pak ya? Iya. Hanya dengan online, kemudian langsung tergoda. Ya. Untuk biasanya itu. Gini, bisa kita membedakan itu. Mana yang abal-abal atau ilegal gitu, informasinya abal-abal dan informasi resmi. Biasanya di medsos itu, kalau di abal-abal itu pasti menjanjikan gaji besar, syaratnya ringan,
terus yang bertanggung jawab itu perusahaannya tidak jelas gitu loh. Tidak jelas, dan juga dia batasan umur gitu enggak ada biasanya. Oke. Dia pasti membuat promosi di media sosial itu gaji besar, persyaratannya hampir tidak ada, mudah. Terus nanti dikirim melalui online saja, nanti ada yang ketemu. Dan ini yang ada beberapa kasus ini, yang Kamboja ternyata ada warga NTB juga. Ya. Jadi itu ya yang membedakannya ya, supaya paling tidak masyarakat jadi paham kan kalau jangan asal ya info yang di medsos ketika itu syaratnya sangat mudah. Ya, sangat mudah itu. Itu malah hati-hati ya. Hati-hati gaji besar katanya. Gaji besar, syarat mudah. Nggak tidak penting, ada usia, nggak ada batasan. Nggak ada usia. Kebatasan, jenis keterampilan tidak ditentukan. Wow, siapa-siapa mau sih Pak. Siapa mau. Tapi ternyata dan ini yang rata-rata yang begitu. Oke, kalau gitu, waduh, sebetulnya banyak banget ditanyain, tapi mungkin next kita bisa ketemu lagi Pak. Kalau bisa kita ketemu sama PMI yang sukses mungkin. Boleh. Ya kan, atau memang kita ini sebenarnya kalau dari ini. si kasus ya, biar sebelum tutup sebenarnya di tahun 2021 tuh saya ada 1008 kasus. Dari 535.000 PMI kita itu memang tren kasus itu menurun. Cuman setiap ada kasus pasti di blow up. Nah, ini pembelajaran bagi masyarakat, jangan sampai mudah diiming-imingi, mudah dijanji-janjikan, dan juga warning bagi orang-orang yang masih melakukan langkah-langkah gini secara non prosedural. Kami mewarning ini, saya minta seluruh aparat kita di kabupaten lebih progresif. Kalau Lombok Timur sekarang mulai tertata bagus, karena di situ seluruh perusahaan P3MI sudah dikumpulin. Kalau ada dia mau petugas itu harus dikasih identitas atau surat tugas, sehingga kalau dia turun ke desa, kepala desa itu bisa mengetahui, wah ini perusahaannya resmi. Nanti ada tim yang dibentuk untuk edukasi dan sosialisasi. Nah, kami berharap nanti di tiap-tiap desa itu ada pusat informasi tentang pekerja migran Indonesia. Nah, hari ini kami berkolaborasi dengan NGO, LSM yang peduli terhadap pekerja migran ini. Mudah-mudahan nanti zero unprocedural yang dicanangkan oleh Pak Gubernur ini dan Bu Wagub secara bertahap bisa kita implementasikan. Kuncinya adalah komitmen kita. Kalau di kabupaten kota itu ditanya, harus dibuka betul informasinya. Harus dibuka betul. Jangan menutup ruang komunikasi dengan masyarakat. Karena masyarakat ini butuh sebenarnya. Dia seringkali bertanya, saya makanya kalau saya ditanya pasti saya jawab. Kenapa? Karena ini memang masyarakat kita itu butuh edukasi, butuh keseimbangan informasi, jangan hanya sepihak seperti sekarang. Seperti masa lalu itu sepihak aja. Informasinya jadi calo aja. Nah, ke depan kita berharap ini ada agen-agen informasi kaitan dengan pekerja migran Indonesia yang di tingkat bawah di dusun. Sekarang ini memang bukan hanya kasus, memang banyak PMI kita yang sudah sukses. Banyak yang jadi pengusaha. Di DPRD provinsi itu ada berapa mantan PMI juga ada. Yang kepala desa juga ada. Yang sukses juga sebetulnya banyak kalau kalau kita mengikuti prosedurnya sebetulnya nggak susah, nggak ribet lah, nggak menakutkan itu. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Adis atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Sehat-sehat terus Pak. Ditunggu untuk main kesini pingpongnya Pak. Biar sehat Pak, tetap sehat. Oke, kalau gitu kita balik lagi di lain waktu. Sampai jumpa.